Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun berada saat ini. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas hari karunia-Mu, atas ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk boleh bersama-sama sejenak dalam renungan harian, menghayati kebenaran firman-Mu yang akan kami baca pada kesempatan ini. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan memahami firman-Mu dengan benar untuk menjadi suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Tema renungan kita ialah kasih itu bertindak. Ia tupak kaboro sipatu mempayan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teori khusus belajar berenang yaitu tiup napas melalui hidung di dalam air, apungkan tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakkan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Namun, dapatkah kita segera mahir berenang setelah mengetahui teori di atas? Tentu tidak. Kita harus mempraktikkan teori
berenang itu di tempat berenang. Bila dipraktekkan, teori itu kemungkinan tidak berjalan mudah. Kita akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, meminum air, bahkan tenggelam, sampai akhirnya kita mahir berenang. Saudara-saudara, Lukas pasal 10 ayat 25-37 menceritakan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat mengenai jalan menuju hidup kekal. Jawaban jalan menuju hidup kekal adalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus memperjelas hal itu dalam perumpamaan tentang 3 orang, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok. Hanya orang Samaria yang mempraktikkan kasih itu. Ia bahkan secara total melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok itu sampai sembuh, dan bahkan bersedia mengganti kekurangan biaya perawatan itu ketika ia kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih harus terbukti dalam tindakan. Berbagai alasan, kesibukan, kebutuhan, takut dimanfaatkan, dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan kasih. Saudara-saudara, kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita, mempraktikkan kasih atau sekadar teori saja. Amin. Marilah kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini akan sungguh-sungguh menolong kami untuk menyatakan tindakan kasih yang benar. Kami bersyukur bahwa Tuhan, oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu, kiranya apa yang Tuhan karuniakan bagi kami pun pakai dalam kehidupan ini untuk juga menyatakan kasih bagi sesama kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kami yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Tuhan menjaga melindungi kami semua jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan baik. Kami berdoa, kiranya Tuhan pun juga akan senantiasa memberkati anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan mereka, bahkan di dalam masa muda mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan berkati orang tua kami dalam menikmati masa tua karunia Tuhan. Kiranya juga senantiasa mempercayakan diri hanya kepada Tuhan, bahkan menikmati dan menjalani masa tua sebagai anugerah yang indah dalam kehidupan ini. Kami berdoa, pulihkanlah yang sakit, kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Berkati keluarga yang mendampingi. Kami bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita merayakan hidup karunia Tuhan, pun juga lewat pencapaian-pencapaian mereka, Tuhan sempurnakanlah. Kiranya mereka terus mampu bersyukur dalam segala keadaan. Kami berdoa, mohon Tuhan pun senantiasa menopang menguatkan saudara-saudara kami yang berduka cita untuk tetap sabar kuat, bersama-sama menjalani kehidupan ini, menanggung segala perkara. Kami berdoa, kiranya Tuhan berkati pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat dalam mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan,
Kiranya semuanya juga dilakukan dalam kasih, dalam sukacita, dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan pun berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan kami pun semakin teguh di tengah-tengah berbagai situasi. Mohon Tuhan pun memberkati pemerintah kami, teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah bangsa kami. Kami berdoa kiranya segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkati. Dan juga kami terus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam segala hal. Ini sukacita kami Tuhan, ini doa harap kami bersama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap mengikuti prokes, menjaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.